Halo semua, bagaimana kabarnya? Classroom of the Elite Season 2 sudah tayang. Dan ternyata banyak perubahan seperti nama kelompok dan yang pasti lebih singkat. Nah, di video kali ini saya akan menyesuaikan seperti anime untuk spoiler kurang lebihnya episode 2. Seperti biasa, jika kalian suka dengan channel ini silahkan subscribe aja. Terima kasih. Oke, di episode 1 kemarin banyak perubahan dan pemotongan scene yang ada pada novel. Di novel, untuk nama kelompoknya berdasarkan zodiak atau shio, tapi di anime diubah menjadi nama planet. Jadi kita ikut animenya aja. Hari kedua ujian, Ayano Koji dan Horikita ketemuan lagi, tapi ada Ryuen yang datang sendirian. Di situ Ryuen mengajak Horikita bekerja sama. Soalnya Ryuen tuh udah dapat daftar siswa VIP hampir semua siswa. Horikita ya nggak percayalah Ryuen bisa mengumpulkan informasi secepat itu. Jadinya Horikita menolak. Pada pukul jam 8 pagi, Karuizawa udah lengket ke Mashida biar Manabe dan gengnya nggak ganggu dia lagi. Singkatnya, karena diskusi belum membuahkan hasil, Ayano Koji selama diskusi selalu memperhatikan Karuizawa yang lengket sama Mashida. Padahal Karuizawa tuh pacarnya Hirata. Jadi Ayano Koji sengaja deketin Manabe dan gengnya pas diskusi selesai. Nah, Ayano Koji itu berpura-pura melihat adegan Karuizawa mendorong teman Manabe yang bernama Rika pas di kafe. Mendengar hal itu, Manabe dan gengnya tambah marah. Wajarlah ada saksi mata. Singkat cerita, pas jam diskusi keempat selesai, Karuizawa diikuti oleh Manabe dan gengnya. Yukimura curiga dengan gerak-gerik Manabe yang ngikut Karuizawa dari belakang. Jadinya Yukimura menyuruh Satomura kembali lebih dulu, dan Ayano Koji ikut bersama Yukimura. Pas di tempat sepi, Karuizawa digengbeng habis sama Manabe dan temannya. Yukimura mencoba menyelamatkan Karuizawa, malah kena mental pas Manabe bilang bahwa Yukimura nggak ada hubungannya. Tapi beda dengan Ayano Koji yang gue banget. Ayano Koji bilang kepada Manabe bahwa ada guru yang datang ke sini. Tanpa pikir panjang, Manabe dan gengnya kabur. Di situ bukannya berterima kasih sama Yukimura atau Ayano Koji, malah Karuizawa pergi juga. Karena udah bad mood, Yukimura memutuskan menemui Hirata. Dan kebetulan ada Koenji. Seperti biasa cari-cari informasi lah. Di kelompok Hirata ada Horikita dan Kushida. Karena Hirata terkenal di kalangan cewek-cewek, Hirata tahu siapa saja dengan status VIP di kelasnya, yaitu Minami dan Kushida. Di sisi lain, Koenji yang menganggap ujian kali ini terlalu mudah, jadinya kelompok Koenji satu-satunya kelompok yang selesai lebih dulu. Di malam harinya, Karuizawa meminta tolong kepada Hirata, dan kebetulan Ayano Koji juga ikut. Karuizawa meminta tolong kepada Hirata untuk membalas perbuatan Manabe. Tapi karena Manabe teman Hirata, jadinya Hirata pengen Karuizawa minta maaf biar urusannya kelar. Karuizawa menolak dan minta putus. Nah, pas Karuizawa pergi, Hirata curhat tentang masa lalunya dan juga masa lalu Karuizawa yang sejak SD hingga SMP selalu jadi korban perundungan. Ayano Koji berkata di pikirannya, sudah dipastikan Karuizawa adalah alat yang sangat berguna. Secara tidak langsung, Hirata ingin Ayano Koji yang sudah dianggap temannya bisa menggantikan perannya. Di hari terakhir diskusi, pada pukul jam 8 pagi, Ayano Koji mengirim pesan ke Manabe yang ia dapat dari Hirata, tapi menggunakan sub akun dengan berpura-pura tidak suka Karuizawa. Dan Hirata mengirim pesan ke Karuizawa untuk bertemu. Singkat cerita, pas diskusi kelima berakhir, Karuizawa datang ke tempat yang dijanjikan. Tapi bukannya bertemu dengan Hirata, malah ketemu dengan Manabe dan gengnya. Tapi kali ini Rika juga ikut untuk konfirmasi. Karuizawa kena hajar lagi, tapi lebih parah dari sebelumnya. Sudah puas mengajar Karuizawa, Manabe dan gengnya pergi. Tapi mereka nggak tahu bahwa Ayano Koji sudah memotretnya. Ayano Koji berkata
Jadi ini pemimpin ciwi kelas D, seorang korban. Karuizawa menjawab, hentikan, jika kamu memberitahukan yang lainnya, aku tidak akan memaafkanmu. Dah bonyok masih berlaku. Ayano Koji mengancam dengan nunjukin foto. Akhirnya Karuizawa pasrah dan nawarin tubuhnya biar Ayano Koji nggak nyebarin foto itu. Pas Karuizawa buka rok dan celana dalamnya, Ayano Koji malah membuka baju Karuizawa dan melihat ada bekas luka sayat. Karena Karuizawa bukan mainan melainkan alat, jadinya Ayano Koji menyuruh Karuizawa memakai seragamnya lagi. Ayano Koji berkata, mulai sekarang aku akan melindungimu dan kamu harus mematuhi perintahku. Di jam terakhir diskusi, Manabe dan gengnya nggak berani ganggu Karuizawa lagi. Soalnya Ayano Koji sudah mengirim foto. Hamaguchi teman Ichinose menyarankan agar semuanya menunjukkan isi pesan biar tahu siapa targetnya. Semuanya setuju dan melakukan itu. Tapi Yukimura lah yang menjadi target. Awalnya semua siswa sudah yakin bahwa Yukimura adalah target. Tapi gara-gara Ichinose, HP Yukimura itu sebenarnya adalah HP Ayano Koji. Jadi mereka berdua itu udah tukeran buat nipu-nipu. Singkatnya, di kelompok Ayano Koji ada pengkhianat setelah mendapat pesan dari pihak sekolah. Padahal Ichinose pengen mengambil case 1. Semua damai, aman, dan tentram biar semua kelas dapat poin. Plot twistnya, sebelum diskusi berakhir, Ayano Koji sudah menukar HP-nya dengan Karuizawa plus SIM card. Meskipun Ayano Koji membuang poin pribadinya. Terus, barulah Ayano Koji tukar HP sama Yukimura. Jadinya pengkhianat di kelompok Ayano Koji mengirim nama Ayano Koji dan mendapat minus poin sebesar 50. Pengkhianat ini dari kelas A. Kelas A kan ada 3 orang, salah satunya tuh kubu Sakayanagi. Oke, mungkin segitu aja untuk spoilernya, kurang lebih atau adakah nyelamatin Karuizawa bisa jadi episode 3. Terima kasih yang sudah mampir, sampai jumpa, bye bye.